sama Rasul yang sempurna begitu aja, beliau masih senantiasa minta ampun kepada Allah. Harusnya kita ini manusia yang diciptakan tidak sempurna ini wajib lebih banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena panjenengan semua termasuk yang ngomong ini pasti setiap harinya buat salah. Coba ya, jangan ngomong hari ini baru berapa jam sih? 10 jam aja dari tadi pagi. Kemarin coba ingat-ingat, udah berapa kali panjenengan melakukan dosa? Berapa kali panjenengan melakukan kesalahan? Ayo, ingat-ingat. Makanya ketika panjenengan mau tidur, itu alangkah baiknya jangan langsung tidur, Bu. Sebelum tidur biasa rutinitas baca-baca wiridan dulu, zikir dulu, baca 30, baca ayat kursi. Jangan lupa juga kita renungkan seharian itu kita habis ngapain aja. Kalau panjenengan ngerasa buat salah, coba panjenengan senantiasa banyak istighfar sambil merem astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil benar-benar minta ampun kepada Allah. Jangan lupa juga kalau misalkan lebih afdal lagi sambil baca syahadat, supaya kalaupun ternyata besoknya kita itu sudah tidak dibangunkan oleh Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala khilaf dan salah kita. Dengan niatan kita juga berarti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Allah, kita harus banyak-banyak minta ampun. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apapun itu dosa panjenengan, apapun itu dosa kita semuanya, maka insya Allah kalau kita minta ampun sama Allah dengan ikhlas, benar-benar kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala khilaf kita, khilaf dari mata kita, khilaf dari lisan kita. Bu, kebanyakan dosa juga yang sering dilakukan oleh perempuan itu berasal dari lisannya. Betul apa betul? Karena wong wedok itu lebih senang ngomong daripada wong lanang. Betul apa? Ternyata ini saya sudah sering mendengar kajiannya dari Dr. Aisyah. Tahu Dr. Aisyah? Ya. Aisyah siapa namanya? Aisyah Tahlani. Beliau mengatakan ternyata dalam segi kedokteran ya, bahwasanya perempuan itu kenapa bisa lebih cerewet, ternyata ada ilmiahnya. Perempuan itu dikatakan harus bicara dalam sehari itu sebanyak berapa? Sekitar 20.000 kata. Sedangkan orang lanang cuma 7.000 kata. Jauh ya Bu ya? Jadi katanya kalau perempuan nggak ngomong sampai 20.000 kata itu bisa stres, bisa pegel-pegel. Nah kok iya, selama teh aku jadi penceramah. Ini berapa kata tadi aku ngomong? Buat tempat aja sejam saja harus cacat. Jadi nyampe rumah aku menang. Panjenengan nggak ceramah lo bingung. Maka dari itu kebanyakan perempuan itu senang apa? Gosip, digosok makin. Dan ternyata ini dosa besar yang tidak kelihatan atau tidak terlihat besar. Sekarang saya pengen tanya, Bu, panjenengan pilih membunuh, mencuri, apa gosip? Kenapa? Hah? Padahal gosip kok dosa besar, tapi gak kerasa ya Bu. Hidup-hidup tuh kita harus ngerasani wong, ya Pak ya? Satu orang mungkin aman, tiba-tiba datang temannya, cerep, masih aman, dari 2 orang, tiba-tiba cerep, aman, tiba-tiba nih, si tukang informasi datang, wes kerumu, opo, ya Pak ya? Padahal niat ya Allah tidak kepengen gosip, tapi tiba-tiba lisan kepengen juga. Ini sama dengan orang mencuri kalau panjenengan ngambil tas orang, bener
sahabat ya, wahai kalian, apa itu ghibah? Lalu kata sahabat bilang, hanya Allah dan engkau yang paling tahu ghibah itu apa. Rasul pun mengatakan, ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Orang sih nyelentuk sahabat, ya Rasulullah, gimana kalau saya membicarakan tentang saudara saya yang benar adanya? Pernah dengar gak alibi kayak gitu? Kita itu gak ghibah ya, kita itu gak gosip, cuma ngomong kenyataan, cuma ngomong faktanya. Ya Pak ya, angkat tangan yang kayak gitu. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau membicarakan tentang saudaramu yang benar adanya, engkau sudah ghibah. Begitu pula kebalikannya, kalau engkau membicarakan tentang saudaramu yang tidak benar adanya, berarti sudah menyebarkan fitnah alias hoax. Ya, zaman sekarang ada hoax ya, informasi yang tidak benar. Maka dari itu, lisan kita ini tidak boleh lupa lepas dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu panjenengan lagi sholat maupun lagi tidak sholat. Sama-sama istighfar semua. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya. Semua astagfirullah. Kencang Bu. Insya Allah. Sehari kalau Rasul 100, coba panjenengan lebih di atasnya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu istighfar yang paling simpel. Intinya adalah, ya Allah, aku minta ampun kepada engkau ya. Ada juga doa yang biasa Rasulullah baca ketika selepas sholat duha. Apa bacaannya? Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Rasul baca 100 kali selesai beliau melaksanakan sholat duha. Itu panjenengan habis sholat duha bacanya doanya apa? Allahumma inna duha wal bahara wal jabala. Itu doa minta apa? Hah? Ya Allah, kalau rezekiku susah tolong gampangin. Kalau di antara
muji-muji dulu. Kita harus muji-muji dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau maha kaya. Ya Allah, dipuji dulu Allahnya. Panjenengan mengutang aja muji-muji manusia. Ya apa ya? Ya kan? Dibilang kok saya ayu, selera kok putih, bening, demplon. Jadi semuanya, apalagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, yang keberapa tadi itu? Ayo. Satu, banyak apa? Sedekah. Dua, istighfar. Tiga, tadi jaga lisan. Lisan kita itu harus senantiasa kita jaga. Ternyata panjenengan punya mulut, tugasnya cuma dua, kata Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomong yang bagus-bagus. Kalau nggak bisa ngomong yang bagus-bagus, lebih baik diam. Ini juga biasanya nih perempuan-perempuan kebanyakan basa-basi sehingga suka menyakiti perasaan orang lain. Betul nggak? Ini terjadi ketika lagi lebaran. Kadang-kadang celetukan emak-emak itu rese kok. Dulu itu waktu saya masih gadis, tiba-tiba saya mampir ke tetangga-tetangga. Itu mesti, "Neng, kok belum nikah? Kalau belum lulus, kok belum lulus? Belum kerja, kok belum kerja? Itu loh, si Mamat udah kerja." Itu loh, si Nur, misalkan namanya Nur, si Nur baru apa? Nikah 1 bulan loh, sudah hamil. Kamu udah berapa tahun tuh? Hamil-hamil deh. Kenapa loh? Julid. Kita gak tahu ternyata orang ini ketika panjenengan tanya seperti itu, dia sudah usahanya luar biasa. Karena sakit, minum obat ini, minum obat itu. Tapi memang belum dikasih sama Allah. Sekalian aja aku tanya, kapan matinya? Gitu ya. Kan sama. Loh, sekarang gini deh, saya kadang-kadang suka lucu sama pertanyaan manusia yang suka nanya tentang anaknya kok cuma 1, anaknya kok segini. Anak, jodoh, kematian itu hampir sama. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Jadi kita nggak boleh yang langsung menghakimi orang lain. Kok nggak hamil? Kok nggak kawin? Misalnya kayak gitu. Ini yang sering membuat perempuan itu mendapatkan dosa yang berasal dari lisannya yang sering basa-basi. Maka dari itu ada suatu kisah, sahabat tanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia itu sergap ibadahnya, sholat tahajudnya pokoknya gak pernah kelewat, puasa sunnahnya gak pernah kelewat, sedekahnya juga luar biasa banyaknya. Tapi ngapunten, niku lambenya niku lambe turah. Kalau ngomong ceplas-ceplos suka menyakiti hati perasaan tetangganya ya Rasulullah." Apa kata Rasul? "La khair fiha hiya finnar." Tidak ada kebaikan orang seperti itu, dia masuk ke dalam api neraka. Begitu pula kebalikannya, ada seorang perempuan mungkin tidak terlalu banyak puasa sunnahnya, nggak terlalu banyak sedekahnya, tidak terlalu banyak sholat sunnahnya, tapi kalau ngomong itu nyenengin, Bu. Pernah punya temen kalau ngomong itu adem rasanya, ada nggak? Kalau ada, itu harus dipegang. Temen kayak gitu bagus. Kayak rasanya kayak ada AC-nya gitu kalau dia ngomongnya. Adem, nggak pernah nyakitin orang. Apa kata Rasulullah kalau orang kayak gitu walaupun ibadahnya nggak terlalu banyak? Hiya fil jannah. Dia bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ternyata hidup di dunia itu bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Kecuali panjenengan tinggal di planet Pluto, terserah mau ngomong seenaknya sendiri, tidak mikir ya terserah. Tapi berhubung kita tinggal di bumi, khusus
Indonesia di Tuban ini panjenengan diwajibkan untuk jaga lisan. Sebelum kita melontarkan kata-kata wajib dipikirin. Ini kalau saya ngomong kayak gini tersinggung nggak ya? Jangan sampai udah ngomong baru kayaknya tadi aku ngomongnya terlalu banyak. Akhirnya nyesel ya Bu ya. Maka dari itu ketika panjenengan momentum lebaran, momentum ketemu itu harus sering saling bermaaf, maafan ya Bu ya. Itu yang terakhir untuk menjaga lisannya. Daripada lisan kita gak baik, banyak ngomong sana sini, lebih baik banyak-banyak istighfar dan juga banyak-banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri dhalimin din. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri dhalimin wa akhrijna min bainihim wa ala wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut apa? Sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau tanya, tapi 100 dulu ya. Mama BTS bisa dibantu ya. Kalau ada yang mau bertanya, dikasih waktu 5 orang. Ya udah, ini dulu. Next saya bercerita sedikit sambil menunggu mama-mama yang mau tanya. Boleh ya? Orang Tuban nanganin ya? Orang Tuban nanganin. Apalagi suami saya. Ini makanya. Walaupun desa-desa sakit gitu ya, Neng ya. Ibu-ibu yang mau tanya boleh ya dibantu mama-mama BTS ya. Neng, saya bercerita sedikit ya. Boleh ya? Ini masalah sedekah, masalah sedekah. Kadang kita kan sudah gini ya, akhirnya guys gitu ya. Ya memang kan zamannya media sosial. Kita itu berpikiran bahwa biar ada orang yang meniru kita, meniru amalan kita. Itu niat kita sih yang pertama. Tapi kan pasti ada orang yang bilang gini, pemainnya ini mesti pamer. Kita lisan kita itu mau baik jadi gak baik gitu, ya kan? Mungkin ini juga curhatan ibu di sini. Kadang kita sedekah pada orang yang terdekat, pada saudara kita. Kita kasih 50.000, dia nggak malah berterima kasih. Mau wadid, sugih, pakai musik ketemu. Tapi kalau orang dikasih, alhamdulillah ya Mbak, saya doakan semoga rezekinya lancar. Gitu ya, kadang-kadang seperti itu ya Ibu. Gimana? Sudah ada yang mau tanya? Oke, Ibu silakan. Perkenalkan, saya Mama Arga dari kelas 7. Saya mau tanya nih, saya pernah dengar di YouTube ya, Ustaz Oki bilang ini tentang doa. Ustaz Oki bilang ini, kalau berdoa jangan bilang atas kehendak ya Allah, saya ingin anak saya dididik anak itu mendahului Allah. Terus, oh gitu ya, saya lihat itu, oh ya udah, akhirnya saya dari ini doa saya setiap saat setiap bersolat setiap Bismillah ya Allah. Kebetulan anak saya ini kelas 3 SMA, melanjutkan kuliahnya. Saya langsung ini, Bismillah ya Allah, anak saya bisa diterima di universitas ini. Semoga ijabah ya Allah. Bismillah kami sesuai seperti itu ya. Saya itu langsung menyebutkan karena memang anak saya kayaknya di sini gitu. Apakah saya berdoa dengan seperti itu? Saya
dari mana, fakultas apa dan lain sebagainya, itu bukan menjadi apa yang kata ibu, mendahului kehendak Allah. Insya Allah bukan Bu. Yang namanya doa itu kan pasti kita minta yang terbaik. Ya nggak mungkin panjenengan tidak doanya langsung di bawah standar. Pasti semua orang tua, walaupun mohon maaf, mungkin pekerjaan orang tuanya contoh hanya ojek sepeda atau mungkin tukang becak. Tapi pasti cita-cita mereka itu doanya kepengen anaknya iso kuliah di tempat yang baik, sekolah yang baik dan lain sebagainya, kerja yang lebih baik daripada saya. Jadi setiap doa apapun itu, ya apa kita minta. Karena cuma bisa minta itu ya cuma ke Gusti Allah Bu. Panjenengan bisa minta ke atasan mau nyembah kalau misalkan nggak atas kehendaknya juga Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa. Jadi kalau doa apapun itu setinggi apapun itu mau dipinta. Cuman memang alangkah baiknya doanya tersebut supaya lebih afdol, ada nilai kebaikan, doanya itu harus diiringi dengan kemaslahatan akhirat. Jadi bukan cuma kepengen sugih, kaya doang, tapi ngapain kalau ternyata korupsi, tapi ternyata dia nggak manfaat, jangan. Makanya mintanya, ya Allah mungkin anak ini kerjanya misalkan di BUMN, misalkan yang gajinya sekian, dan juga senantiasa manfaat dunia akhirat. Hartanya itu yang bisa membawa dia selamat di akhirat. Jadi tambah, sebelum kita minta dunia, kita harus prioritaskan doa untuk minta selamat di akhirat. Jadi kurang lebih itu yang pertama. Insya Allah tidak mendahului kehendak Gusti Allah. Masalah dikabulkan apa tidaknya sudah tawakal, gimana Allah saja. Kalau Allah ridho, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata anak kita kok gak sesuai dengan kita, sudah tawakal saja. Artinya di tempat lain mungkin anak kita itu yang lebih baik menurut kehendak Gusti Allah. Kata Dewi ya. Yang kedua dari apa? Yang kedua lagi nih. Yang kedua dari apa ya Pak? Hah? Ria tadi tentang apa dari Pak? Sedekah ya? Pakai mic saya. Iya. Status. Oh oke. Beribu ani walau ayam. Oke. Betul. Sekarang ini zamannya sudah sosial media. Walaupun tadi saya sampaikan Rasulullah sebenarnya hadis Rasul harus kita menyampaikan ilmu walaupun hanya dengan suatu ayat. Yang saya katakan ya jangan kayak saya ceramah kayak gini. Ya sekarang zamannya sosmed, monggo silahkan. Misalkan ngasih kesimpulan kayak sekarang nih, panjenengan update status, bla 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 bla. Misalkan hadisnya apa, mungkin bisa ditambahin pembicaranya siapa ya, ustazah siapa, ustaz siapa, itu nggak apa-apa. Mau disangka hati orang lain, mau bagus kayak mau jelek kayak, hello ibu, sebagus apapun kelakuan panjenengan, bayangkan sebagus apapun kita tidak akan pernah luput dengan orang yang tidak senang dengan kita. Ya, panjenengan mau sedekah mesti orang sih nggak senang, apalagi panjenengan medit. Ya benar. Jadi gitu, niat aja hati kita. Dan yang tahu niat panjenengan ikhlas itu cuma Gusti Allah. Sudah, tutup mata, tutup telinga. Yang penting ya Allah ini niat karena Engkau. Justru kalau panjenengan terlalu memikirkan nanti kata si fulan begini, nanti kata si fulan begini, akhirnya panjenengan nggak ibadah, nggak sedekah, nggak ini. Yang penting niatnya aja. Udah bismillah, la haula wala quwwata illa billah
bersyukurlah kalau pada gosipin saya gimana. Jadi kurang lebih gitu aja. Baik, siapa lagi ini masih ada kesempatan kan? Oke. Tentang itu apa agar bisa masuk di pasangan amalan apa agar nasihat-nasihat kita yang bisa masuk di pasangan anak-anak. Niku, sebenarnya itu juga sebenarnya PR buat seluruh orang tua ya, dimana amalan kita itu bisa diterima ini nasihat kita atau diikuti. Satu sih poinnya ibu, bahwasanya orang tua itu khususnya ibu itu kan madrasah bagi anaknya. Kita ini contoh. Dan zaman sekarang dilihat dari teknologi sekarang ini yang sudah canggih ini, yang mana anak-anak itu kritis. Artinya kita bukan cuma kasih tahu kepada anak, kamu harus begini, tapi lebih kepada kita kasih contoh aja. Jadi udah gak zaman ya, kalau zaman dulu kayaknya ibu-ibu nasihatin anak-anak ngubur, ini. Tapi ternyata gak dipraktekin gitu.